Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 116. Jack menyesap anggurnya lagi, secara perlahan-lahan. Aku hanya memberimu 10 menit, ini sudah 1 menit. Sonia melihat waktu lagi. Dengan senyum di wajahnya, Jack mengeluarkan ponselnya, lalu memutar nomor yang diberikan Tanya kepadanya sore ini. Dia meletakkan telepon di atas meja, pada mode pengeras suara. Seorang karyawan melirik nomor itu, dan berseru dengan keras. Dia menelepon Nona Tanya. Panggilan itu segera dijawab. Di ujung telepon, terdengar suara lembut Tanya, "Jack, apakah telah terjadi sesuatu? Mengapa kamu meneleponku selarut ini?" "Tidak terjadi apa-apa," Nona Tanya. "Aku hanya ingin memastikan sesuatu. Apakah benar, gaji bulananku sebesar $20 juta?" Senyum kecil muncul di wajah Jack, dan dia menyesap anggurnya sekali lagi. "Ya, benar, ada apa? Menurutmu, gaji bulanan sebesar $20 juta tidak terlalu kecil, kan?" Tanya, jelas sedikit bingung di ujung telepon. "Jangan khawatir, selama tahun baru, kakek mengatakan bahwa kami tidak akan melewatkan bonus sebesar $20 juta untukmu. Seharusnya, itu cukup bagimu, kan?" Dia menambahkan. Semua orang sangat terkejut dengan nada negosiasi Tanya. Dia tidak hanya terdengar tidak tegas, tetapi dia juga bertanya kepada Jack, apakah jumlah yang diberikan terlalu sedikit. "Ya Tuhan, bagaimana ini bisa disebut sebagai nada bicara bos kepada pengawalnya? Oh, tidak terlalu sedikit, itu sudah cukup. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Maaf, aku sudah mengganggu waktu istirahatmu." Jack dengan lembut menutup layar ponselnya, dan mengangkat kepalanya untuk melihat Sonia. "Nona Neal yang terhormat, itu adalah suara Nona Tanya, kan? Dia sudah memastikannya sendiri, gajiku sebesar $20 juta, bukan? Apakah kamu masih akan menuduhku berbohong?" Rasa malu tertulis jelas di wajah Sonia. Kepalanya berdengung keras, dan dia mulai linglung. Seorang pengawal belaka, mendapatkan gaji $20 juta per bulan. Apa yang salah dengan keluarga Drake ini? Ya, benar. Gajimu adalah $20 juta per bulan. Aku tidak menyangka, gajimu bisa begitu tinggi. Sonia memaksakan senyum canggung, suaranya terdengar bergetar. Saat dia melihat gelas di depannya, dia segera menuangkan segelas penuh anggur merah dan mengangkatnya. "Maafkan aku, Jack. Aku sudah meremehkanmu. Untuk itu, aku akan meminum segelas anggur ini, sebagai hukuman," katanya pada Jack. Sonia menenggak anggur dalam sekejap, tidak menunggu jawaban Jack. Felicia bertepuk tangan dari samping dan menggema, "Nona Neal, kamu begitu hebat karena bisa menahan minuman keras dengan baik. Aku tidak yakin, apakah kamu bisa menahan minuman kerasmu dengan baik atau tidak. Akan tetapi, aku masih ingat bahwa kamu akan berlutut di depanku dan meminta maaf. Kamu tidak melupakannya, kan?" Jack berbicara, dan bibirnya melengkung membentuk seringai. "Oh, pria yang tampan. Nona Neal hanya bercanda denganmu, jadi jangan menganggapnya serius, oke?" Lagi pula, dia sudah menghukum dirinya sendiri dengan meminum anggur itu. Mengapa repot-repot dengan seorang wanita? Saat dia merasakan suasana berubah menjadi masam, Felicia langsung mencoba mengendalikan kecanggungan dengan menertawakannya. Namun, Jack tidak mempedulikan usahanya. Dia berkata, "Jangan gunakan gender sebagai tameng. Ketika dia menghinaku beberapa saat yang lalu, dia tidak mengatakan bahwa dia seorang wanita. Ayo, akuilah kekalahanmu, dan jika kamu tidak mampu untuk kalah, jangan bertaruh dengan siapapun lain kali. Kamu." Sonia menggertakkan giginya, dia sangat marah sehingga dia hampir pingsan. Dengan begitu banyak karyawan di tempat kejadian, dia tidak akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depan orang lain, selama sisa hidupnya jika dia berlutut di depan Jack. Selain itu, berapa banyak orang yang akan membicarakan dia di belakangnya. Kecanggungan menyelimuti para karyawan. Tanpa kata, mereka saling memandang. Tidak ada yang membela Sonia, semua karena Sonia sering menyalahgunakan wewenangnya untuk menggertak mereka di tempat kerja. Pikiran bahwa dia berada di atas semua orang, telah mendarah daging di benaknya. Tentu saja, Felicia, yang selalu berjuang keras untuk menyenangkannya, dikecualikan dari daftar. Selena akhirnya menghela nafas lega setelah Jack berhasil membalas dendam. "Jack, jangan terlalu jauh untuk masalah ini. Aku mengundang semua orang untuk makan malam,
dan kemudian kita akan pergi ke sesi karaoke. Mari kita berhenti, sebelum semuanya menjadi lebih buruk. Jika kamu membuat seorang gadis berlutut di depanmu, itu tidak akan membuat citramu semakin baik. Jack akhirnya menyerah, setelah mendengar permohonan istrinya. Dia melambaikan tangannya, baiklah, aku, Jack White, biasanya tidak akan membiarkan semuanya berlalu begitu saja, bahkan jika dewa perang muncul di hadapanku. Namun, aku akan membiarkannya berlalu, karena istriku yang memintanya. Wajah Selena langsung memerah. Jack adalah ayah Kylie, dan dia tidak ingin putrinya tumbuh tanpa ayah, jadi, dia sangat berharap Jack kembali dari medan perang. Padahal, Jack dan Selena tidak dekat sama sekali. Jika bukan karena anak itu, mereka tidak akan hidup bersama. Namun, Jack memperlakukan dia dan putrinya dengan baik selama beberapa hari terakhir. Perasaan aman yang diberikan Jack kepada mereka, membuatnya semakin merasa penantiannya selama 5 tahun untuk pria itu sangat berharga. Bab 117. Terima kasih, aku akan minum 2 gelas lagi, sebagai permintaan maaf. Rasa malu tidak hilang dari wajah Sonia. Dia memaksakan senyum, menuangkan 2 gelas anggur untuk dirinya sendiri, lalu meneguknya. Ayo, teman-teman, mari kita lanjutkan pesta kita. Setelah ini, kita akan pergi ke tempat karaoke. Aku tidak terlalu suka bernyanyi, jadi, aku akan mendengarkan semua orang bernyanyi. Jack tersenyum dan berbicara dengan sopan. Baru kemudian, yang lain terus berpesta makanan dan anggur. Waktu berlalu dengan sangat cepat, dan sudah jam 7:30 malam. Akhirnya, tiba saatnya untuk membayar tagihan makan malam. Tuan, ini tagihan Anda, total semuanya $363.207. Salah satu dari 2 pramusaji yang tampan, yang telah melayani semua orang malam itu, berjalan ke arah Jack dengan senyum profesional di wajahnya. Tuan, apakah Anda lebih suka membayar dengan uang tunai atau kartu kredit? Dia dengan lembut bertanya. Meskipun pelayan tahu, umumnya pelanggan lebih suka membayar dengan kartu kredit, dia mengikuti rutinitas prosedur dan tetap mengajukan pertanyaan. Aku akan membayar dengan uang tunai. Semua orang berhenti di jalur mereka, ketika Jack menunjuk ke tas anyaman di sudut. Uang tunai, di tas anyaman itu. Pelayan tampan itu tampak terkejut. Ini adalah pertama kalinya, dia bertemu pelanggan seperti Jack. Dibayar dengan uang tunai, untuk tagihan lebih dari $300.000. Uang tunai juga ada di tas itu. Totalnya lebih dari $360.000, kan? Ambil $370.000 sebagai pembayaran untuk tagihan, dan kembaliannya akan menjadi tip untuk kalian berdua. Jack berdiri dan meregangkan tubuhnya. Terima kasih, Tuan. Pelayan itu segera memberi isyarat kepada temannya yang lain. Pelayan lainnya membawa nampan, dan keduanya membawa tas itu ke hadapan Jack. Mereka membuka resleting tas di depannya. Slip. Tas anyaman dibuka, apa yang mereka temukan di dalamnya adalah tumpukan uang kertas. Oh Tuhan, ini uang sungguhan. Ada jutaan dolar dalam tas ini. Ini pertama kalinya, aku melihat begitu banyak uang tunai. Ini luar biasa. Aku pikir Nona Taylor memiliki gaji yang tinggi, aku tidak menyangka gaji suaminya ternyata lebih tinggi. Ah, betapa aku berharap, aku memiliki suami yang baik. Aku tidak perlu khawatir tentang apapun, sepanjang hidupku. Bah, apakah kamu merasa, secantik Nona Taylor? Berhentilah bermimpi. Tas yang berisi uang kertas ini, menimbulkan begitu banyak diskusi di antara karyawan di tempat kejadian. Di samping mereka, wajah Sonia dan Felicia menjadi gelap dan suram. Sonia, khususnya, telah banyak memikirkan, apakah Jack punya uang untuk membayar tagihan atau tidak. Seandainya, dia tidak memiliki uang untuk membayar tagihan itu, dia akan menjadi bahan tertawaan semua orang. Sedikit yang dia tahu, tas anyaman yang dibawa Jack dipenuhi dengan tumpukan uang tunai. Terima kasih atas tipnya, Tuan. 2 pelayan tampan juga merasa sedang berada di atas awan yang ke-9. Masing-masing dari mereka bisa mendapatkan lebih dari $3.000 dari tip setelah mereka mengurangi $370.000 untuk tagihan. Ayo kita bernyanyi dan bersenang-senang. Di mana tempat karaoke-nya? Apakah kalian sudah reservasi? Jack melambaikan tangannya dan bertanya. Bab 118. Tidak lama kemudian, semua orang tiba di klub KTV yang mewah. Mereka kemudian dibawa ke ruang VIP. Biaya konsumsi di tempat ini tidak terlalu mahal, tetapi dengan begitu banyak orang di sini bersama-sama, biayanya bisa mencapai sekitar $100.000 hingga $200.000.
Tentu saja, Sonia tidak akan meragukan lagi kemampuan Jack untuk membayar tagihan. Tas anyaman besar berisi uang itu hampir membuatnya buta malam ini. Mereka memesan banyak hidangan, dan mereka mulai makan dan minum sambil bernyanyi. Setelah banyak bujukan dan rayuan, akhirnya Selena naik ke atas panggung dan menyanyikan 2 buah lagu. Suaranya begitu indah. "Pelayan, tolong tagihannya." Ketika sudah waktunya, Jack membayar tagihan tanpa menunggu, totalnya $220.000. Dia membuat pelayan mengambil $230.000 untuk tagihan, dan kembaliannya akan menjadi tip pelayan. Jack berjalan keluar dari ruang VIP, dengan sisa uang $1.400.000 di dalam tasnya, dan bersiap untuk pulang. Wajah Sonia dan Felicia begitu masam sepanjang waktu. Mereka hanya bisa menemani semua orang untuk minum dan bernyanyi, karena mereka malu untuk meninggalkan tempat itu. Hati mereka benar-benar terasa sakit dan tidak puas. Namun, saat Jack dan Selena berjalan menuju ke lorong, seorang wanita berpakaian minim keluar dari salah satu kamar VIP. Rambutnya terlihat sangat berantakan, dan kengerian tampak terlihat jelas di wajahnya. Tolong bantu aku." Wanita itu berteriak, tetapi dia kemudian ditarik oleh beberapa pria yang bergegas keluar dari ruangan yang sama, untuk mengejarnya. "Sial, bukankah kamu wanita yang tidak tahu malu?" Salah satu pria, dengan tato naga biru di lengannya, menamparkan wanita itu dengan kasar. "Untuk apa kau berteriak? Bukankah aku sudah membayarmu? Sialan, kenapa kamu pura-pura tidak bersalah, ketika kamu memilih untuk bekerja di tempat seperti ini?" Pria lain, dengan rambut dicat warna kuning, mencibir, lihatlah apa yang kamu kenakan. Kamu pasti gadis pelacur, untuk apa kamu masih berpura-pura? Apakah uangnya tidak cukup?" Dia mencekeram lengan wanita di lantai, matanya berapi-api. "Kemarilah, aku akan memberimu beberapa ribu dolar lagi, hahaha." "Tuan, jangan, tolong jangan. Saya mohon, tolong lepaskan saya. Saya di sini hanya untuk menemani pelanggan minum, dan saya tidak menyediakan layanan lain." Wanita itu memohon dengan ketakutan dalam suaranya yang gemetar. "Jika kalian membutuhkan layanan lain, kami juga memilikinya di sini. Mari, saya perkenalkan beberapa gadis yang lain kepada Anda. Mereka semua profesional, dan kalian akan puas dengan pelayanannya." "Bah, tidak, aku hanya menginginkanmu malam ini." Pria bertato itu meludah ke lantai. Bawa wanita itu masuk. Dia memerintahkan anak buahnya. "Berhenti berpura-pura tidak bersalah, ketika kamu bekerja di tempat seperti ini. Tetap saja, aku suka perlawananmu. Tarik dia ke kamar dan biarkan aku menikmatinya." Adegan yang terbentang di hadapannya, membuat Jack berhenti di jalurnya. Wajahnya tenggelam karena marah. "Ayo pergi, mereka semua anggota klan dan gangster. Kita tidak bisa menyinggung mereka." Selena tahu Jack terpicu kemarahan, hanya dengan melihat ekspresi di wajahnya, tetapi pihak lain menang dengan jumlah banyak orang. Ada 4 atau 5 pria yang baru saja keluar, pasti ada lebih banyak pria lagi di ruangan itu. Selena pikir, itu akan menjadi pertempuran yang kalah. "Kamu ingin bermain superhero?" Sonia tersenyum dingin. "Oh benar, aku hampir lupa, kamu seorang pengawal, dengan gaji $20 juta per bulan. Kamu seharusnya bisa menangani kantong sampah seperti mereka, kan? Kalau tidak, akan sangat memalukan bagi keluarga Drake, mempunyai pengawal dengan gaji $20 juta sebulan, tetapi tidak bisa menangani bajingan ini. Uang mereka dihabiskan dengan baik, ya. Kawan, jangan dengarkan dia. Seorang gangster lokal, selalu di atas hukum. Situasi seperti ini, terjadi setiap hari. Sebaiknya, kita tidak campur tangan dalam masalah ini, untuk menyinggung mereka." Seorang karyawan pria, khawatir Jack akan ikut campur dalam urusan ini, segera maju ke depan untuk mengingatkan Jack. "Bantu aku, tolong bantu aku." Tepat ketika wanita itu akan ditarik paksa, dia menangis memohon kepada Jack. Dia telah memperhatikan tatapan Jack. Tanpa ragu-ragu, Jack meletakkan tas di tangannya di lantai dan menatap istrinya dengan ekspresi tegas. "Selena, aku seorang veteran tentara, dan aku ingin menjalani kehidupan yang damai. Tapi, karena aku telah melihat semua ini, aku tidak bisa mengabaikannya begitu saja." Selena melirik mata tak berdaya wanita itu, dia juga merasa kasihan padanya. "Baiklah kalau begitu, berhati-hatilah." Selena akhirnya menyerah. "Jangan khawatir, suamimu akan baik-baik saja." Jack meyakinkannya. Bab 119.
Jack hanya berjalan ke depan setelah dia mendapat izin dari Selena. Ini. Beberapa karyawan pria di tempat itu saling menatap dengan ragu. Wow, kamu ingin maju, ya? Sonia praktis bersukacita secara internal saat melihat pemandangan di depannya. Nona Taylor, apakah kamu yakin suami tercintamu akan baik-baik saja? Tidak hanya ada satu atau dua pria di sana. Sonia berdoa begitu keras agar Jack dipukuli sampai mati oleh geng itu. Orang ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat padanya, dia juga membuatnya terlihat mengerikan di depan semua orang. Aku percaya padanya. Selena tersenyum acuh tak acuh. Ketika Jack memukuli bawahan Neil hingga babak belur sebelumnya, kepercayaan dia pada Jack semakin kuat. Apa masalahmu, bajingan kecil? Mencoba menjadi pahlawan, ya. Dua pria berjalan ke arah Jack ketika mereka melihatnya mendekati mereka. Wanita itu mengatakan, dia di sini hanya untuk minum dengan pelanggan, bukan untuk tidur dengan mereka. Apakah kamu tidak mendengarnya dengan jelas? Jack berkata tanpa basa-basi. Biarkan dia pergi, kalau tidak, aku akan membuatmu mengerti apa arti dari penyesalan. Wow, bukankah kamu berbicara terlalu sombong? Apakah kamu tahu siapa kami? Bentak salah satu pria, kesombongan tertulis di seluruh wajahnya. Kami adalah anak buah Tuan Howard. Memilih untuk melawan kami, seperti memilih untuk melawan Tuan Howard. Bos kami menyukai wanita ini, lagi pula, kami telah membayarnya. Ada apa denganmu? Pria lain menimpali, juga, dia berpakaian terlalu seksi untuk minum bersama kami, dan berpura-pura menjadi gadis yang murni dan polos. Itu adalah kesalahannya. Jack langsung mengayunkan kakinya, dan memberi mereka masing-masing tendangan lokomotif, yang membuat pria itu terbang mundur beberapa meter. Keduanya terbanting keras di lantai, dan segera merasakan darah mengalir dari hidung mereka. Karena kamu tidak membiarkan wanita itu pergi, kamu telah memaksa tinjuku untuk melakukannya. Aku tidak peduli, tuan mana yang kamu layani. Di Eastfield, jika kamu menyinggungku, maka kamu sudah selesai. Wajah Jack sedingin es, seolah-olah dia berasal dari dunia bawah. Auranya yang kuat, langsung membuat suhu di lorong turun beberapa derajat. Matanya yang gelap, seperti raja hutan yang membawa aura mulia, dan tidak bisa dilawan oleh siapapun. Apa-apaan ini? Apakah kamu menggali kuburanmu sendiri? Pria bertato melonggarkan cengkeramannya pada wanita itu, dan mengeluarkan pisau dari saku belakangnya. Dia meregangkan tubuhnya, dan berjalan ke arah Jack dengan ekspresi biadab, seolah-olah dia siap untuk membantai Jack. Dia melangkah maju, membidik perut Jack. Detik berikutnya, Jack dengan kuat menggenggam lengan pria bertato itu, dan pisau di tangannya jatuh ke lantai. Rasa sakit yang berapi-api, menjalar ke lengan sampai ke kepalanya. Wajahnya terdistorsi dengan rasa sakit yang luar biasa. Bebas. Pria lain yang memegang wanita itu, segera melonggarkan cengkeramannya juga. Dia segera membuka ruang VIP dan berteriak, "Guys, ini buruk. Bos kita telah dipukuli. Semuanya, keluar sekarang, bajingan ini telah meminta kematian. Apa-apaan ini? Beraninya dia memukuli bos kita. Dia tidak ingin hidup lagi, itu sudah pasti. Sialan. Siapa yang melakukannya? Dia sangat berani, apakah dia tidak tahu, bos kita adalah salah satu anak buah Tuan Howard?" Tiba-tiba, anggota geng lainnya bergegas keluar dari ruang VIP, semuanya sama-sama marah. Bab 120. Karyawan dari Departemen Pengadaan menghela nafas lega ketika mereka melihat Jack mampu mengalahkan 3 orang hanya dengan beberapa pukulan. Benar-benar tidak dapat disangkal bahwa Jack memiliki kemampuan untuk menjadi pengawal keluarga Drex. Lusinan pria segera berlari keluar dari ruang VIP, tepat setelah salah satu dari mereka berteriak ke arah ruangan. Ya ampun, ada lusinan orang. Sonia dan yang lainnya tercengang dengan situasi ini. Mereka terhuyung mundur beberapa langkah, takut terluka begitu perkelahian dimulai. "Terima kasih, Tuan. Saya hanya bisa bilang terima kasih." Wanita itu segera bersembunyi di belakang Jack setelah para pria tidak lagi memeganginya. Tapi, mereka mempunyai banyak orang bersama mereka, lanjutnya cemas. "Tuan, apa yang akan Anda lakukan sekarang?" Jack memberinya senyum kering. "Berdiri saja di belakangku, dan jangan khawatirkan aku. Bahkan, jika Raja Perang ada di sini, dia tidak akan berani mempermainkanku." Jack menendang pria bertato yang masih merintih kesakitan di lantai, tendangannya tepat mengenai perutnya. Tendangan dari Jack membuat pria bertato itu terlempar ke udara,
dan menjatuhkan beberapa pria di belakangnya yang bergegas maju menuju Jack. "Sial, hancurkan dia!" Seseorang berteriak, dan dengan segera, Jack dikepung oleh sekelompok pria. Gedebuk, gedebuk. Dalam sekejap mata, orang-orang itu tergeletak di lantai saat mereka meratap kesakitan. Mereka terlempar jauh ke belakang, sebelum mereka bisa menyentuh sehelai rambut Jack. Orang-orang dari kamar VIP lain, semuanya keluar dengan panik setelah mereka mendengar suara perkelahian. Mereka menyaksikan adegan pertempuran itu. Ya Tuhan! Bukankah dia terlalu kuat? Dia hanya sendirian, melawan beberapa lusin orang. Ya, benar, siapa dia? Pertempuran itu benar-benar mendebarkan. Salah satu kerumunan tidak bisa membantu, tetapi berseru dengan penuh semangat. Orang hanya bisa menyaksikan adegan seperti itu di televisi. Dia sudah kacau, pintunya telah rusak. KTV ini bukan untuk orang-orang biasa. Aku mendengar bahwa ketua geng di ruangan itu sangat kuat. Nona Taylor, apakah kita akan mengganti pintu yang rusak ini? Seorang karyawan pengadaan berkata kepada Selena ketika pikiran ini terlintas di benaknya. Apa yang kamu takutkan? Suami Nona Taylor sangat kaya. Lihat tas anyaman miliknya, ada lebih dari $1 juta di sana. Karyawan wanita lain menyela, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Tidak ada apa-apa selain kekaguman pada Jack yang terlihat di matanya. Pria seperti Jack adalah pria sejati. Tidak mengherankan jika wanita paling cantik di Eastfield memilih untuk menikah dengannya. Bajingan. Beraninya kamu membuat masalah di tempat kami. Apakah kamu sengaja mencari jalan ke neraka? Beberapa pria berjas yang mengawasi klub ini berjalan ke arah kerumunan itu. Orang yang memimpin pasukan berbaris adalah manajer klub KTV ini. Pria bertato berwarna hitam dan ungu yang menutupi wajahnya segera bangkit dan pergi ke arah manajer. Akhirnya kamu di sini, Tuan Mayer. Aku datang ke sini untuk menghabiskan uang dan bersenang-senang, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kami menghabiskan begitu banyak uang, dan yang kami dapatkan hanyalah luka dan memar. Apalagi, memar ini diberikan oleh bajingan kecil ini, yang aku tidak tahu dari mana dia berasal. Katanya dengan sedih, kamu harus melakukan sesuatu. Jack mengerutkan kening ketika dia melihat situasinya. Sepertinya, bocah bertato kecil ini mengenal Tuan Mayer. Itulah mengapa mereka berani menjadi arogan di klub ini. Hanya dia. Dia menjatuhkan kalian semua sendirian. Tidak mungkin. Alis Tuan Mayer berkerut, dan dia terkejut ketika mendengar kata-kata pria bertato itu. Anda Tuan Mayer, manajer klub KTV ini, kan? Selena menyela, kelompok orang inilah yang mencari masalah di tempatmu. Gadis di sana hanya melayani untuk minum bersama mereka, tetapi pria itu mencoba memaksa gadis itu untuk tidur dengannya. Situasinya sangat mengganggu, jadi suamiku membantumu untuk memberi mereka pelajaran. Selena berbicara sambil menunjuk wanita itu dan kemudian ke arah pria bertato.